Shalom. Saat ini saudara-saudara kita berada di tempat ini, di kolam ini, di lokasi SMK 1. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami berada di tempat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, perlengkapi kami. Sehingga kuasa-Mu lah yang terjadi, bukan kuasa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian kita saat ini kita memberikan tema angkatlah tilammu. Saudara-saudara, pekerjaan yang paling membosankan, paling menyita waktu yang banyak adalah menunggu saudara-saudara. Seperti yang demikian yang diceritakan dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-14 ini. Dalam bagian cerita ini ada 3 hal penting yang kita harus tahu. Yang pertama adalah tak kusangka ayat 1 sampai 6. Yang kedua adalah hanya kuasanya, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Yang ketiga adalah pesan Yesus, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, bagian yang pertama dalam pembacaan kita di sini, tak kusangka, dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, kedua, dan yang kelima adalah sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan pada ayat yang kelima dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara-saudara, apakah Yesus pada saat itu melewati
Atau apakah Yesus pada saat itu membiarkan orang sakit itu? Tidak, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, apa yang Yesus lakukan? Pada ayat yang ke-6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan, apakah engkau mau sembuh? Sebenarnya Yesus membutuhkan jawaban dari orang itu adalah, ya, aku mau sembuh. Aku mau dipulihkan, aku mau dibebaskan dari penyakit ini. Tapi ternyata bukan itu yang dijawab. Justru jawaban apa yang keluar dari mulut si orang sakit itu? Tidak ada yang mengangkat aku turun di kolam saat airnya tergoncang. Pertanyaannya adalah, apa maksud dari jawaban seorang yang sakit itu kepada Yesus? Artinya bahwa selama 38 tahun menunggu di kolam itu, dia tidak mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena dia lebih mengkonsentrasikan harapannya pada yang pertama, orang yang akan mengangkat dia turun ke kolam itu. Yang kedua, dan bagaimana mendapatkan goncangan air. Hanya itu yang dipikirkan selama 38 tahun. Maka dengan itu dia tidak bisa mendapatkan penyembuhan. Pertanyaan, bagaimana dengan kondisi hidup kita? Mengapa dalam hidup kita kadang tidak mengalami perubahan hidup? Kita mengalami juga seperti orang yang sakit 38 tahun ini. Kita tidak bisa sembuh. Kita susah sembuh dari penyakit kita karena kita terlalu mengandalkan kekuatan obat yang kita dapatkan. Kekuatan siapa yang menyembuhkan itu. Kekuatan bahwa orang dokter yang paling mujarab dan lain-lain. Dan kenapa kita tidak sukses? Sekarang tidak sukses dalam pekerjaan dan usaha kita, karena kita terlalu mengandalkan kemampuan kita, kita terlalu mengandalkan kekayaan kita, dan kita terlalu mengandalkan segala relasi kita. Dan mengapa kita susah mengalami damai dalam rumah tangga kita? Karena kita terlalu mengandalkan kepintaran kita, kita terlalu mengandalkan kehebatan kita, status kita, bahwa kita ini adalah orang yang kuat, sehingga itu yang diutamakan, sehingga tidak susah untuk kita mendapatkan kedamaian dalam rumah tangga kita. Kenapa kadang kita susah mendapatkan anak dalam hidup kita? Karena yang kita andalkan ialah bagaimana saya bisa mengalahkan, bagaimana aku ini adalah orang yang kuat gitu, gak pusing apapun, sehingga kita susah mendapatkan. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana orang sakit 38 tahun itu mengalami kesembuhan? Dalam bagian yang kedua dalam pembacaan kita di sini mengatakan, hanya kuasanya. Dalam ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita mengatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara-saudara, pertanyaan, mengapa Yesus menyuruh berdiri dan angkatlah tilammu dan berjalanlah? Artinya Yesus mau meyakinkan bahwa pertama, Yesus mau meyakinkan di sini hal yang pertama adalah hanya kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan. Yang kedua, kolam dan goncangan air tidak punya kuasa untuk menyembuhkan. Dan yang ketiga adalah tinggalkan tempat ini, karena tempat ini tidak bisa mengubah hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kondisi kehidupan kita sekarang ini? Apakah saudara-saudara rindu dipulihkan dan diubah Tuhan hidupnya? Maka jangan mengandalkan yang ada pada saudara-saudara, baik mau kekayaan, mau jabatan,
mau pendidikan, mau keluargamu apapun, semua itu tidak bisa mengubah hidup saudara-saudara. Maka dengan itu percayalah Kristus dalam hidup, maka seberat apapun penyakit, kuasa Tuhan mampu menyembuhkan. Sesulit apapun pekerjaan dan usahamu, kuasa Tuhan mampu memberikan dan menunjukkan solusi yang terbaik. Sehancur apapun rumah tanggamu, kuasa Tuhan mampu memberikan kedamaian. Senakal apapun anak-anak kita, Tuhan mampu mengubah hidupnya. Sesusah apapun mendapatkan anak, Tuhan mampu untuk memberikan perubahan dan memberikan solusi dalam setiap permohonan kita. Ketika kita selalu mengatakan hanya Tuhan yang mampu memberikan pertolongan dan mampu memberikan solusi dalam setiap perjalanan. Lalu saudara-saudara, pertanyaan penting bagi kita adalah, apa yang harus kita lakukan setelah Tuhan mengubah diri kita? Bagian yang ketiga dalam pembacaan kita di sini mengatakan pesan Yesus dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Pesan Yesus dalam ayat yang ke-14 adalah, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi. Pertanyaannya, mengapa Yesus begitu penting mengingatkan seorang yang telah disembuhkan itu? Karena semua orang yang telah mengalami mujizat penyembuhan dari Yesus, semua mengucap syukur kepada Yesus. Semua setelah sembuh memuliakan Tuhan. Tetapi satu orang ini yang 38 tahun menunggu kesembuhan, setelah dia disembuhkan, sungguh aneh luar biasa. Dia dikenal. Pepatah mengatakan habis manis separuh. Setelah dia disembuhkan, dia tidak tahu bersyukur kepada Yesus. Dia tidak tahu memuliakan Allah dalam hidupnya. Dan dia tak mengenal Yesus. Ketika para imam menegur dia, kenapa engkau mengangkat tilammu pada hari Sabat? Siapa yang menyuruhmu? Dan dia katakan, aku tidak tahu. Luar biasa, telah disembuhkan Tuhan, tetapi yang menyembuhkannya, yang mengubah hidupnya, dia tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu pertanyaan, apa yang harus dilakukan setelah Yesus mengubah hidup kita? Kita harus berbeda dengan orang sakit yang 38 tahun sakit ini. Bahwa ketika kita diubah hidup kita, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Yesus, memuliakan Allah dalam hidup kita, dan tidak kembali kepada hidup masa lama kita. Artinya apa? Tetaplah percaya Yesus, tetaplah mengakui Yesus sebagai sumber pemberi solusi, sumber pengubah hidup. Maka dengan itu hidupmu akan mendapatkan solusi dan kau bisa menemukan jalan yang baik di mana dan apa yang saudara-saudara lakukan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur di tempat ini Tuhan, karena Engkau telah memberkati dan menolong kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman di tempat ini. Berkati Tuhan, bukan kehendak